Hey again everyone, welcome back again to Bitcoin Update. Guys, kita lihat Bitcoin hari ini rebound, retesting level $90.000 dan masih konsolidasi di range area tersebut. So guys, ini saya update video kan sebenarnya technically buat hari Rabu ya, tapi ya kan kalian tahu ya, saya update itu biasanya a day after dan subuh gitu kan. So sekarang tanggal 6 hari Kamis. This is gonna be very very interesting guys, karena kita cuman satu hari lagi menuju the first ever crypto summit ya di White House, dan bakalan hot. Tapi yang membuat saya sebenarnya lumayan concern ya adalah banyak banget yang bahas guys. Okay, so the more people talk about it ya, biasanya lebih cenderung mengecewakan. But yeah, let's discuss ya about it teman-teman sekalian ya, kira-kira gimana efeknya dan apa yang kita bisa expect dari the first ever crypto summit di White House. Berdasarkan informasi yang beredar ya, yang udah dibahas sama beberapa orang, beberapa news media dan lain sebagainya, Secretary dari US Commerce Howard Lutnick, dia bilang ya, dia kasih semacam clue gitu kan, kalau Trump akan ngejelasin ya planning dia untuk strategic Bitcoin reserve di White House Crypto Summit pada tanggal 7. Ya ada beberapa pakar sih yang respons kayak Anthony Pompliano, ya dia kurang setuju dengan altcoins, tapi Bitcoin strategic reserve dia oke. Kemudian ada respons dari Peter Schiff ya, dia bilang katanya Bitcoin reserve itu oke gitu. I mean ya dia awalnya nggak agree, tapi kemudian ya dia ngerti gitu bahwa technically it's just a gold reserve. Bedanya adalah Bitcoin itu kan digital gold gitu, which is better than analog gold ya. So let's create a Bitcoin reserve too. But what's the rationale for an XRP reserve? Why the hell would we need that ya? Yeah, that's different situation ya. Jadi memang, so Bitcoin is one thing, and the other currencies, the other crypto tokens, I think will be treated differently, positively, in a positive way gitu ya, but differently. Itu jawabannya si Lutnick, by the way ya. Howard Lutnick ini adalah orang, ya bisa dibilang orang penting lah dari sekretariatnya Donald Trump gitu ya. But ini merespon ya, Peter Schiff itu merespon statementnya Lutnick. Jadi sebenarnya kita bingung gitu, kayak crypto reserve, ada XRP, Cardano, dan Solana ya. Ya, what's the reason behind it ya? Karena technically itu sama kayak sebuah negara, reserve asetnya adalah saham. Misalnya kayak Indonesia ya, reserve aset kita let's say di saham BBCA gitu, atau saham BBRI gitu ya. So that's unique gitu kan, jadi kayak nggak mungkin gitu, technically nggak bisa. Tapi ya kalaupun seandainya ada arah ke sana, I don't know ya guys ya, bisa jadi sentimen positif mungkin, but at the other hand bisa jadi sentimen negatif juga gitu. Kalau misalkan ternyata di tengah jalan nggak jadi dan bla 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 gitu, itu malah bisa menjadi penyebab dari koin-koin ini akan terpuruk. So that's the downside ya, the downside risk yang saya lihat teman-teman sekalian. And then White House Crypto Summit gains traction ya. I think a lot of people talk about it ya. Banyak orang ngomongin soal itu, dan seperti yang tadi saya katakan ya, of course ekspektasi kita logically, pikir lagi teman-teman sekalian ya, if Bitcoin Strategic Reserve di-announce and planningnya dijabarkan, dan bahwa salah satu planning yang udah jelas adalah untuk bisa punya reserve-nya ya mereka harus beli gitu kan. Dan seberapa banyak, planningnya adalah 1 juta Bitcoin. Apakah segampang itu gitu? Masalahnya teman-teman sekalian ya, saat ini banget, kalaupun planningnya dijabarkan gitu kan, dan somehow Donald Trump di hari tersebut dia memberikan atau dia menandatangani gitu ya, kita tahu executive order ya kan, ditandatanganin sama dia untuk jalanin gitu ya. Anda harus tahu satu hal teman-teman ya, in terms of strategic reserve dari suatu negara, itu perlu persetujuan dari anggota Kongres juga pastinya. Jadi kalau kita bilang ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak MPR-nya lah mungkin gitu ya teman-teman sekalian. Jadi nggak bisa cuma Trump doang gitu yang ngasih keputusan. Dan here's the fun fact, mereka lagi ribut guys ya, antara Demokrat dan Republik. Jadi Partai Demokrat atau oposisinya Donald Trump itu kan perwakilan dari Republik ya, itu mereject
GOP ini adalah singkatan dari, bisa dibilang kayak nama lamanya Republik gitu. Tadi saya research ya, GOP itu apa gitu kan, saya cari tahu. Ternyata GOP itu adalah Grand Old Party ya, alias Republik gitu. Cuman disingkat jadi GOP-nya. Ini kadang-kadang singkatan-singkatan kayak gini bikin ya kita makin bingung gitu ya. Padahal kayak ya ternyata Republik maksudnya gitu ya. Ngapain pakai singkat-singkat segala gitu kan. So, the fear is government shutdown. Ya, di era Joe Biden kita udah pernah tuh ya kan ngerasain kayak wah nih jangan-jangan US government shutdown nih dan bla 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 gitu. Nah, setelah saya tadi baca secara mendetail ya teman-teman sekalian, intinya begini secara sederhana. Dari pihak Partai Demokrat itu tidak menyetujui permintaannya Republik atau partainya si Donald Trump untuk pendanaan jangka waktu pendek hingga 6 bulan mendatang atas kesepakatan mereka yang belum ketemu. Jadi bisa dibilang mereka lagi negosiasi antara Partai Republik dan Demokrat, kesepakatannya nggak ketemu. Terus ceritanya si Republik mengajukan nih, boleh nggak sih mendingan lu kasih pendanaan jangka pendek dulu deh ya, supaya government kita nggak shutdown dulu dan kita bisa tetap berjalan aktivitas sebagaimana mestinya sambil kita berunding lagi dan bernegosiasi lagi sampai kita ketemu titik tengahnya. Permasalahannya teman-teman, Trump melalui DOGE alias Department of Government Efficiency itu beberapa kali ya, kan kita tahu ya lagi ngorek-ngorekin nih kayak militer begini, ini begini, spending budget buat ini nggak penting, ini buang-buang duit doang gitu. Ceritanya Demokrat merasa tersenggol dan dia merasa kalau efisiensi itu akan mempengaruhi dari pihak-pihaknya yang berada di dalam pemerintahan. Secara sederhana begitu. Jadi mereka berpikir bahwa dari anggota Demokrat ya, mereka berpikir bahwa udahlah mendingan kalau kayak gitu kita biar shutdown aja tuh ya. We are not putting any DOGE cuts in the CR. Ini dari Oklahoma Demokrat, dia bilang begitu. Ya, we are going to write a CR that's non-objectionable to every quarter as we can make it. Whether you're in the Freedom Caucus, in the Democratic Caucus, we're not trying to put 40 pills trying to hide anything. Blah, blah, blah. I don't think that's the one ya teman-teman. Nih, there are other signs around the Capitol that a government funding clash is coming. Some offices have made temporary changes to their payroll to ensure that staff can be paid in advance in case of a shutdown. And one of congressional staffers saw a pre-planned trip canceled for the weekend of March 15. Intinya ada perjalanan trip untuk congressional tapi kemudian di-cancel gitu karena expecting potential shutdown. Deadline-nya tanggal 15 Maret by the way ya. Jadi bakalan ada waktu sampai tanggal tersebut dan of course ya it will brings more volatility di market. Jadi terlepas dari kondisinya teman-teman sekalian ya, terlepas dari kondisi yang Crypto Summit ini gitu kan. Kalaupun ada pengumumannya, sebenarnya pertanyaan terbesarnya adalah kapan prosesnya bisa dijalankan ya kan, dan seberapa lama butuh waktu sampai akhirnya ada persetujuan dari anggota Kongres ini dulu gitu. Jadi harus ada mungkin negosiasi, harus ada deal-dealan gitu kan. Dan kita tahu gitu istilahnya orang ini ya kalau udah ngomongin politik, kekuasaan ya dan lain-lain gitu. Ya Anda tahu lah kayak kasus-kasus di Indo aja ya lebih kurangnya kan, harus sogok sana, sogok sini, kasih proyek dan bla 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 gitu. Jadi saat ini ya tuh ya dia bilang, "You're in charge and we've tried to negotiate." Ini dari anggota Demokrat gitu ya, dia ngoceh ke Republik gitu. Responsibility to fund government since they control both chamber of Congress ya. Elon Musk wants a shutdown. Why? Because then it's a carte blanche ya, open parks, get rid of EPA, no research, it's carte blanche, he is for that gitu. Intinya apa? Kalau Elon Musk maunya memang government shutdown gitu. Jadi buat beberapa yang program-program udah lama dari zaman Demokrat tuh teman-teman ketika memimpin alias Joe Biden itu di shutdown gitu loh. Habis itu ada perampingan nih untuk beberapa program dan ekspektasinya adalah ya udah gitu. Ya kita perampingan, budget pengeluaran buat ini kita hilangkan, habis itu ya berjalan dengan planning yang baru. Kira-kira begitu ya ekspektasinya. Dari pihak Demokrat dan Republik saat ini lagi ada perdebatan ya. Di sini sebenarnya jadi hot ya. Dalam tanda kutip kalau misalkan sampai terjadi itu artinya US 10-year yield very likely akan turun
dollar index akan drop, which is kalau kita lihat hari ini teman-teman ya, sebenarnya technically kalau kamu cek dollar index sudah lagi turun banget sih. Dalam beberapa hari terakhir itu udah drop banget ya, semenjak sentimen itu muncul gitu. So the trend is shifting currently. We can see that trend is back to bearish ya, for short term trend gitu kan. Sampai mana saya belum tahu, tapi at least dengan kondisi ini, selling pressure hot banget nih terjadi dan sedang berlangsung terhadap dollar index. Ini di luar dari ekonomi data gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari segi data, harusnya nggak akan cukup untuk membuat kondisi itu terjadi. Bayangin teman-teman 3 hari, ya 3 hari doang loh dari sejak hari Senin. Senin tuh ada apa ya kan? Senin nggak ada apa-apa guys, there's no data gitu. Cuman ngomongin soal ya udah Donald Trump lagi, deal-dealan gini dan lain-lain gitu ya. Selebihnya biasa aja gitu. Ada data manufacturing PMI masih oke gitu kan. Manufacturing PMI juga yang dikeluarin ISM ya. Ini dua lembaga berbeda gitu, between S&P Global dengan ISM. Dua-duanya positif, keluarin angkanya di atas 50 dan dianggap positif gitu. Tapi marketnya drop, dump, sangat signifikan sekali. Hari Selasa lebih parah ya, US nggak ada data gitu. Cuma ada William speak, dan William cuma ngomongin hal yang dimana dia mengatakan secara jelas bahwa intinya adalah dia tidak merasa kita ada urgensi untuk mengubah suku bunga. Ternyata marketnya react negatively. Padahal itu statement hawkish, bukan dovish loh. Tapi market react negatively. Salah satu reasonnya kenapa bisa kayak gitu, probably karena masalah Trump ya. Dibales tarifnya kan. Kalau teman-teman tahu kan hari Senin akhirnya ada pengumuman juga tuh dari China kalau China ngebales tarifnya si Donald Trump. Intinya itu yang bikin marketnya ke-trigger. Dari Senin, Selasa, hari ini ADP Non-Farm Employment Change keluarin data di angka 186.000 turun sampai ke 77.000. Ini memberikan ekspektasi kalau NFP pada hari Jumat angkanya akan cenderung turun. Itu pertama. Yang kedua adalah unemployment rate-nya. Angka 4% ada kemungkinan bisa naik. Itu kalau dari ADP. Ya. So that's a bit concerning ya dengan kondisi US economy dari segi data, kemudian dari segi respons atas negara-negara oposisinya ya kan terhadap tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump. So technically itu juga yang menjadi trigger dari perubahan ya ekspektasi market terhadap pemangkasan suku bunga Federal Reserve. Makanya ada pertimbangan kalau the Fed kayaknya tahun ini bisa pangkas suku bunga jadi 3 kali. Kenapa teman-teman? Karena concernnya adalah ya ini, salah satunya adalah government shutdown itu. Ini hanya dalam beberapa hari ke depan sih. Tapi terlepas dari kondisi itu kita tahu ya teman-teman sekalian ya, US debt clock. Kalau kamu cek nih, utangnya US, Amerika Serikat, itu angkanya kan naik terus teman-teman sekalian. Dan kalau kondisinya kayak begini, well ya kita bisa bilang ya pada akhirnya mereka pasti akan nambah ceiling utangnya lagi gitu kan. Nambahin ceiling utangnya artinya mereka butuh duit lagi gitu. Lewat mana duitnya tuh teman-teman? Ya udah pasti lewat bond lah ya salah satunya, atau obligasi gitu, surat hutang negara. Artinya kan kita ngutangin negara nih, ibaratnya begitu ya kan. Nah negara mau kasih kita berapa gitu. Dan karena Trump bukan technically sih, Trump backgroundnya adalah pebisnis, I think very likely dia pasti akan coba untuk ngedorong supaya yields-nya itu angkanya murah gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat US 10-year yields itu turun mungkin sampai di bawah angka tertentu gitu ya, yang definisinya murah itu kan menurut Trump kan saya nggak tahu berapa ya, mungkin saya harus cek lagi, nanti saya harus research gitu. Cuma kalau secara level aja itu kan ada support di kisaran 4,12%, drop di bawah itu aja itu udah oke banget gitu ya. It means sebetulnya angkanya bisa turun begini aja tuh udah dalam keadaan dimana ada peningkatan terhadap demand gitu. Jadi ekspektasi para pelaku pasar mungkin dengan kondisinya saat ini adalah ngebeli surat utangnya dulu supaya nanti bisa dijual kembali dengan value yang lebih mahal. Artinya mereka punya pertimbangan, punya proyeksi ngelihat kalau surat utang secara interest rate nantinya akan lebih rendah dari level 4%. Dan itu nanti surat utang yang kita pegang untuk periode 10 tahun itu bisa dijual kembali guys di market ya, di open market, terutama untuk kita ngomongin bonds market gitu. Nah, itu bisa dijual kembali buat orang-orang yang interested dengan
surat utang yang secara bunga itu lebih tinggi daripada nanti yang mungkin di angka 3,8 atau 3,7%. Saya nggak tahu nih teman-teman paham nggak yang saya maksudkan ya, tapi pada intinya seperti itu, bahwa Trump butuh tambahan uang pasti ya untuk ngejalanin berbagai programnya dia, dari AI yang lagi mau bersaing dengan DeepSeek, kemudian juga dengan ya perang dagang kan. Kalau misalkan perang dagang kan tujuannya adalah untuk membatasi investment di luar negeri nih, maka ekspektasi Trump adalah akan ada orang-orang yang berinvestasi di negaranya. Maka butuh apa? Likuiditas teman-teman ya, butuh sokongan nih, butuh program, butuh ya berbagai hal ya untuk menarik dong para investor untuk berinvestasi di negaranya ya, kira-kira begitu. So ya, secara keseluruhan kembali lagi ke Crypto Summit ya, technically pengumuman Strategic Bitcoin Reserve harusnya secara logika bullish for the market, but ya here's the downside teman-teman sekalian ya. Harus ingat, market itu nggak akan setegak seperti biasanya ya, dalam artian oke, kita tahu waktu Donald Trump menang tegak tuh ya sepanjang November gitu kan, ini is very very bullish gitu in November dan bla 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 gitu kan. But ya, dengan kondisi kemarin, Trump kasih statement, marketnya nge-pump. The next day kita dapatkan dia dump. Bukan karena pengumumannya sebetulnya, tapi karena reaksi daripada China yang ngebalas tarifnya Trump setelah ditambahkan 10%. So, ini turun karena itu. Ya, tidak bisa dipungkiri, kita bisa lihat S&P 500 dan juga Nasdaq sama-sama respon negatif kok untuk hari Senin. Sehingga kalau kalian perhatikan di hari Selasa dan Rabu, S&P 500, Nasdaq itu cenderung pemulihan gitu ya. Kalau S&P sih dia nggak turun, tapi Nasdaqnya cenderung pulih. Dan kalian lihat apa yang terjadi pada Bitcoin, Bitcoin juga rebound gitu. Jadi technically kalau kita ngelihat dengan kondisinya, here's my wild thought ya teman-teman ya. Ini pikiran liar saya ya. Bitcoin Strategic Reserve di-approve, atau bukan di-approve sih, di-announce, market FOMO, they start buying ya teman-teman sekalian. Ada spike terhadap harga, break atas level $100,000, and then kita ngelihat dia dumpy again ya, dumpilation, after adanya pumpilation ya kan, di pump, habis itu di dump, habis itu pelan-pelan naik lagi ya, biasanya kayak gitu guys. Based on my own experience bertahun-tahun, momen ketika ada sesuatu yang besar, maybe bisa jadi besar atau mungkin regular ya, saya juga nggak tahu teman-teman ya, mungkin size-nya nggak besar tapi size medium gitu kan, atau maybe small gitu ya, kita nggak tahu guys ya. Tapi intinya sesuatu diomongin sama seluruh orang-orang di crypto space, it means everybody anticipating ya, everybody bener-bener memperhatikan tanggal 7 Maret itu bakal jadi sesuatu yang bersejarah bagi market crypto. But biasanya belum tentu ya kayak pump significantly atau bahkan dump significantly, lebih ke arah high volatile, karena Anda harus tahu yang jadi target sasarannya itu balik lagi adalah liquidity, right? Kita bisa cek ya, liquidation ya very likely di hari tersebut akan bantai atas bawah tuh. Ya, jadi coba untuk sweep ke atas, sweep ke bawah, balik lagi ke tengah, baru pelan-pelan recovery. Jadi kita bilang itu bahasanya apa? Flush out. Ya, nurunin penumpang, liquidated ya, long leverage traders, short leverage traders, habis itu baru kemudian marketnya bisa bergerak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin seperti itu, right? So that's a warning sebenarnya sih at the same time ya, supaya teman-teman punya preparation gitu. Kalau nanti kalian ngeliat volatilitas nggak sesuai dengan ekspektasi, kamu nggak usah khawatir gitu ya, bahwa technically itu mungkin memang menjadi part of the manipulation before we see the real pump gitu ya. By the way guys, kalau kita lihat dari segi ETF punya demand ya, so far sampai dengan hari Selasa kemarin, hari Rabu ya, yang semaksud saya teman-teman sekalian, masih outflow secara agresif ya, total masih 3 digit outflow sekitar angka $143,5 juta. Tapi tadi saya ada ngeliat ya di salah satu artikel, entah dari Coindesk atau Cointelegraph, saya lupa teman-teman, atau Into the Block ya, intinya ngasih tahu kalau whales itu masih aktif akumulasi di luar dari klien ETF yang notabene-nya bisa jadi itu retail clients,
bukan institusional gitu. Institusional kan melakukan deklarasi ya atas aset yang mereka pegang, dan biasanya kan ada ETF BlackRock ya kan, IBIT tuh yang ada berapa saya pernah kasih lihat ke teman-teman di beberapa laporan keuangan dari beberapa institusi-institusi besar gitu. Bahkan termasuk salah satunya, kalau kalian tahu, ada beberapa negara bagian di US yang juga sudah megang ETF-nya guys. Mereka nggak beli Bitcoin-nya secara spot karena mungkin strategic reserve-nya kan belum di-approve ya, tapi mereka beli secara ETF-nya. So itu menarik sebenarnya, dan probably bukan mereka yang jualan karena mereka ngelihatnya projection long term retail, tapi bisa gitu ya. Dalam arti retail investor ya, yang konteks investmentnya pun masih 10-20 juta dolar kan itu terhitung sebagai retail investor. Kalau institusi ya udah mewakili sebuah perusahaan aset manajemen, kemudian perusahaan-perusahaan finance dan bla 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 gitu ya. Nah, itu baru kita anggap definisinya institusi karena kelas mainnya biasanya lebih gede lagi teman-teman sekalian ya. But ya, so kalau kita lihat ya, walaupun ETF-nya minus, walaupun ETF-nya drop, somehow market bisa maintain di level ini. Berarti market tuh maybe ya, mereka tahu gitu loh bahwa price ya sedang dalam keadaan ya ini, bahkan saya pribadi ada lagi ongoing long position juga on Bitcoin. Tadi bener-bener spot on banget teman-teman ya, ngantri di 87.800 dapat langsung mantul ya, crazy gitu ya. Tapi saya nggak tahu bakal nyampe target atau enggak. Cuman gini, ini antisipasinya ya. Kalau kita cek di perspektif time frame 1 jam, ini just a moment before Crypto Summit gitu ya, di hari Jumat itu gitu kan. Masih ada besok nih hari Kamis. Masih ada potential di mana kita ngelihat dia bahkan bisa ke-reject lagi dari area tersebut ya. Karena memang overall ini kan masih ada possibility untuk potential lower high gitu. Kalaupun dia naik ya saya bisa expecting itu terjadi teman-teman sekalian. Cuman kalau boleh saya summary ya, untuk di Crypto Summit sendiri secara keseluruhan, I think it's 60-40 teman-teman ya. I'm not really certain, saya nggak terlalu yakin banget bahwa dia pasti akan 100% bullish to the max ya, tembus $150,000 dan 250,000 dan bla 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 gitu. Saya nggak kepikiran sampai ke sana sih, to be honest ya. But yeah, if we can expect further gain on Bitcoin, maybe ya kita pumping sampai 110.000 aja itu udah dapat 20% guys. That should be great enough gitu loh, dengan kondisinya saat ini di mana sentimen dari sisi makronya masih negatif, right? Masih negatif gitu. Saking negatifnya apa ya, ini sampai ada dorongan kalau The Fed mungkin ya akan rate cut 3 kali tahun ini. Kan begitu sebenarnya pertimbangannya teman-teman sekalian, right? So yeah, that's gonna be the update ya dari saya teman-teman seputar market, dan maybe it's a preparation ya buat kalian Bitcoin, buat kalian responding Bitcoin strategic reserve di hari Jumat ya. Pada dasarnya begini guys, ini maybe a big conclusion ya di sini gitu ya. So let's say Bitcoin strategic reserve di-announce dan market having a nice reaction ya, probably ini bakal jadi harga murah before kita lihat next pushnya, probably gitu, which is kita bakal confirming kalau ini adalah level atau area bottomnya. But ya di hari H ada pun possibility ya, walaupun diundang Michael Saylor dan bla 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 gitu ya, ada pun possibility market nggak react sebagaimana mestinya gitu, malah cenderung dijadikan sebagai exit liquidity buat para retail yang FOMO, atau proses manipulasi dulu gitu. Kayak tadi saya bilang ya, liquidate dulu orang yang terlalu optimis, mereka gambling dengan leverage sehingga mereka berpikir ini hari tanggal 7 pasti bakal bullish banget nih. Dia betting dengan leverage ya. Bisa jadi itu ya disapu bersih dulu before kita ngelihat marketnya benar-benar diangkat. So ya, itu conclusionnya teman-teman ya. But all in all ya, secara jangka panjang, kalau teman-teman fokus terhadap visi jangka panjang ya, bayangin dulu yang namanya Bitcoin Strategic Reserve di approve ya untuk US, artinya mereka bakal punya cadangan dalam bentuk Bitcoin. Masa iya negara-negara lain gak ikutan gitu ya, that's the extra positive sentiment gitu untuk Bitcoin ke depannya. So itu pertimbangan yang harus kita lihat juga untuk jangka panjang gitu. Jadi teman-teman gak cuma ngelihat dari ya porsi kecilnya gitu, tapi Anda harus bisa lihat secara gambaran besarnya gitu ya. Ya, technically kebanyakan orang, kebiasaan orang dia terlalu terfokus, terkonsentrasi dengan small pictures instead of the bigger pictures-nya. Jadi itu yang bikin mereka jadi paper hand gitu. Ya buat sebagian orang ya saya rasa itu totally wajar karena memang resiko aset
ya resiko aset dengan high volatile ya itu gitu. Jadi kalau kita ngelihat aset kena drawdown, floatingnya minus yang gede, ya pasti galau gitu kan. Ada rasa aduh apa gua close aja ya, gua cut aja ya dan bla 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 ya. Itu yang terjadi tuh buat klien-klien ETF. Itu aja mereka lagi pada cut loss gitu. So yeah, that's gonna be the wrap up for this video. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Tell me di kolom komen ya, what do you think about it ya. So let me know ya, dan type di S di kolom komen kalau kalian nonton sampai finish. Okay? So God bless everybody and I'll see you guys again in the next update guys. Cheers, bye bye.